Dikirain cupu, ternyata suhu. Gelokan Putri Chandrawati di luar rumah mulai terendus. Disinyalir ikut arisan berondong. Pertama, yang kedua, berapa sih penghasilannya Ferdy Sambo per bulan? Berapa sih penghasilannya Putri Chandrawati sebulan? Kok bisa mentransfer uang ratusan juta bulanan gitu ya untuk beberapa dapur gitu, di Magelang sekian ratus juta, di Jakarta sekian ratus juta. Untuk Ibu P kita juga lakukan asesmen dan kita udah janji juga dengan pihak kuasa untuk hari ini melakukan asesmen dan mudah-mudahan bisa dilakukan asesmennya karena sudah 3 kali kita belum bisa mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan. Nah, asesmen yang dimaksud di sini termasuk juga di dalamnya itu melakukan wawancara sebetulnya ya, tidak hanya psikologis, tetapi juga wawancara agar kita bisa paham keterangan dari yang bersangkutan berdasarkan permohonannya ini apa. Ya, aliran dana yang terkait tadi dengan konsep follow the money tadi itu sudah termaktub di sana itu. Uang itu dari mana saja, kemana saja itu tergambar. Panasnya jadinya kayak gini karena kita disuguhi drama-drama picistan kayak gini loh. Rakyat itu udah cerdas ya, kita butuh kebenaran, butuh keadilan. Bagaimana kita mau berlindung kepada polisi, polisinya aja tidak benar, tidak jujur, tidak transparan. Anggotanya mati dibunuh aja mereka bisa menutup-nutupi. Ada apa? Tapi Nyai memaklumi lah, mungkin Kapolri galau karena ternyata Ferdy Sambo ini dekat dengan Bapak Kapolri. Makanya dia begitu dinonaktifkan dari Kadif Propam langsung dikasih jabatan baru. Ya oke lah, nggak itu haknya Bapak Kapolri. Tapi Presiden juga punya hak untuk mencopot Kapolri kan. Kalau kasus ini tidak selesai, Nyai yakinkan kebenaran di atas kebenaran akan terkuak. Itu wajib untuk menindaklanjuti, melakukan penyelidikan sampai dengan penyidikan dan nanti endingnya apa tentunya dari hasil pembuktian akan diputuskan. Nah, dalam konteks penarikan kasus dari Polda Metro ke Bareskrim ini juga dalam rangka penanganannya supaya lebih efektif, kemudian pengawasan oleh tim khusus ini lebih mudah, kemudian koordinasi dengan tim penyidik kasus lain karena ini menyangkut TKP yang sama, saksi-saksinya juga ada kesamaan dan sebagainya, ini kerjanya lebih efektif. Dikirain cupu, ternyata suhu. Gelokan Putri Chandrawati di luar rumah mulai terendus. Disinyalir ikut arisan berondong. Populis Jakarta. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Martin Lukasi Mancutak mengaku mulai curiga dengan gerak-gerik Putri Chandrawati di luar rumah. Istri Ferdy Sambo itu disinyalir ikut arisan berondong. Untuk itu dia meminta Febri Diansah CS selaku pengacara Putri Chandrawati untuk menelusuri informasi tersebut. Jika benar memberi kelompok arisan berondong, maka kepribadian Putri Chandrawati mesti diperiksa, jangan sampai dia memiliki 2 kepribadian. Hal ini disampaikan Martin Lukas sebagai respon atas pernyataan Febri Diansah yang mengatakan mendiang Brigadir J memiliki kepribadian ganda. Putri ya yang katanya gayanya hedon sekali dan suka banyak arisan-arisan, saya nggak tahu dalam tanda petik nih. Karena saya pernah mendengar juga ada tulisan arisan berondong, kata Martin Lukas dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi nasional dikutip populis.id pada Rabu. Saya tidak tahu apakah Putri ini terlibat juga atau tidak. Kalau terlibat itu harus dicek juga. Apakah ada masalah dengan kepribadian gitu ya? Karena di rumah baik di luar mungkin saja tidak baik tambahnya. Tidak hanya menyoroti kepribadian Putri Chandrawati, Martin Lukas juga mendorong Febri Diansah CS untuk menelisik lebih lanjut lagi kepribadian Ferdy Sambo yang juga disinyalir berkepribadian ganda karena menunjukkan sikap yang tak lazim. Dia menyebutkan Ferdy Sambo sebagai seorang anggota polisi yang tugasnya mengayomi dan melindungi yang lemah, namun justru membinasakan anak buahnya sendiri. Sikap yang demikian disinyalir sebagai salah satu indikator kepribadian ganda. Bagi Martin Lukas, menggali kepribadian Brigadir J adalah hal yang sama sekali tidak penting, sebab yang bersangkutan telah meninggal dunia tak bisa membela diri.
Tak ada urusan untuk menggali profil dari korban, gak ada urusan itu. Yang digali profilnya itu adalah pelaku. Apakah pelaku misalkan ya memiliki permasalahan dengan kejiwaan atau dengan temperamennya dia, kata Martin Lucas. Sehingga apabila yang digali adalah profil dari pelaku, itu bisa nanti dikaitkan dengan pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa tidak dapat dipidana, gitu ya. Dipidana sih bisa, tapi bukan dipidana penjara, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa, tampaknya memungkasi.